kamu engineer, kamu arsitek, atau kamu perencana, atau bahkan kamu nih manusia yang memiliki harapan untuk kehidupan yang berkelanjutan di muka bumi ini. Halo solutionist. Karena kamu dan setiap orang di muka bumi ini memiliki peran penting yang sama untuk keberlanjutan di dunia ini. Halo solutionist, aku dengan Aura di sini. Aku akan memandu acara podcast pada hari ini. Acara podcast Meet the Solutionist dari Green Building Council Indonesia. Tentunya acara Meet the Solutionist ini akan menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam keberlangsungan atau keberlanjutan, dan juga di dalam ranah-ranah untuk masa depan kita yang lebih berkelanjutan lagi dan lebih cemerlang lagi, teman-teman. Nah, di sini kita sudah kedatangan satu tokoh nih, teman-teman. Tokoh ini adalah tokoh yang menurut saya itu adalah sosok yang sangat senior di bidang green building atau bangunan hijau. Beliau ini juga adalah sosok yang sangat amat peduli terhadap keberlangsungan di dunia ini, terutama di bagian pembangunan. Seperti itu, teman-teman. Mari kita sambut, ini dia Ketua Green Building Council Indonesia kita, Bapak Ignes Kemalawarta. Selamat pagi. Oke, Bapak Ignes Kemalawarta, menarik nih Pak. Bapak selain menjadi salah satu tokoh di Green Building Council Indonesia. Ya, saya memang sudah cukup senior sih di Inalmas ya. Oke, Pak Ignes Kemalawarta nih. Bapak kan ketua dari Green Building Council Indonesia ya Pak ya? Kalau boleh tahu, kan kalau Green Building Council Indonesia tuh apa sih, atau biasanya singkatannya sih kalau orang-orang taunya GBCI ya bahasanya Pak. Nah, GBCI itu apa sih Pak? Ya, jadi Green Building Council Indonesia ini adalah sebuah council ya, sebuah semacam organisasi yang tugas utamanya adalah melakukan transformasi hijau terhadap semua unsur di industri konstruksi. Ya, mulai dari konsultan, mulai dari kontraktor, vendor bahan bangunan dan sebagainya, sehingga semua itu melakukan perilaku bertindak hijau dan menghasilkan produk-produk hijau diukur melalui sertifikasi yang kita keluarkan gitu ya. Kita mengeluarkan namanya Greenship sertifikasi gitu yang sudah diakui dalam skala dunia gitu ya. Kita adalah anggota dari World Green Building Council. Jadi metode yang kita gunakan dalam membentuk sertifikasi itu di Indonesia sama dengan di Singapura, di Amerika, di London dan lain-lain ya. Modelnya sama, tetapi memang disesuaikan dengan kondisi dan masalah di Indonesia gitu. Sehingga diharapkan dengan melakukan sertifikasi hijau, semua bangunan itu bisa memenuhi standar-standar yang diharapkan dalam rangka sustainable development tadi gitu ya. Harapan tadi itu ya. Menarik nih Pak. Sebenarnya saya tertarik nih dengan Bapak tadi ngomong sertifikasi di negara-negara lain juga ada. Cuman tunggu dulu, kita nggak boleh langsung loncat ke sana. Kita pelan-pelan dulu nih Pak, supaya solusionis yang lagi nonton nih acara podcast ini bisa paham nih, biar kita satu pemahaman Pak. Ya. Menurut Bapak, pembangunan berkelanjutan itu dan green building itu apa sih Pak? Maksudnya biar teman-teman di sini paham, apakah green building adalah bangunan yang kita cat jadi warna hijau? Atau apakah bangunan yang cuman banyak pepohonannya atau landscape-nya atau gimana, coba tuh Pak? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai tadi ya, berkelanjutan tadi ya, pemikiran kita terhadap berkelanjutan itu adalah sebenarnya sama dengan kita mengamarkan tujuan jangka panjang kehidupan kita sendiri di bumi ini gitu. Bagaimana kita mengamankan tujuan jangka panjang hidup kita di bumi ini supaya bumi ini menjadi berkelanjutan atau sustain gitu. Itu tugas pokoknya gitu terhadap sustainability gitu. Nah, ini memang sekarang ini kan terjadi juga yang namanya global warming ya, pemanasan global gitu. Akibat dari bumi kita ini sudah dikelilingi oleh partikel-partikel yang menahan panas yang masuk, memantul kembali, tapi tidak bisa demikian. Jadi panas, mantulnya ke partikel ini, panas lagi, mantul ke bumi lagi gitu. Jadi ada pemanasan global istilahnya gitu ya, sehingga bumi ini makin panas sebetulnya gitu ya. Nah, ini akibat dari apa? Ini akibat dari terlalu banyaknya penggunaan CO2, karbon itu dari fossil fuel ya, dan batu bara gitu ya. Itu yang menyebabkan ini menjadi semakin banyak dan semakin lama semakin memprihatinkan gitu. Nah, green building perannya adalah mengurangi emisi karbon dari kadar seluruh dunia ini 40% gitu ya. Sisanya oleh industri lain kayak pembangkit, lalu juga ada hutan dan lain-lainnya. Nah,
green building bertugas untuk mengenolkan 40% emisi karbon di bumi ini gitu oleh semua pelaku green building di dunia gitu ya. Nah, inilah tugas kita ini untuk bisa mengerem CO2 sehingga bisa mengurangi dampak daripada global warming tadi dan kita lebih sustain gitu. Itu kaitannya tadi ya. Untuk meresumekan aja ya, biar nggak bingung teman-teman ya. Berarti green building adalah salah satu cara pembangunan yang berkelanjutan nih Pak. Secara gamblangnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi berkelanjutan untuk kehidupan bumi sendiri ya, yang gimana kita hidup gitu loh. Betul. Itu sebetulnya gitu ya. Betul. Kalau kita nggak melakukan apa-apa itu kita mungkin hancur ya bumi kita ini gitu. Betul. Iya. Jadi semua orang harus melakukan sesuatu gitu. Betul. Kalau dihitung-hitung nih Pak, udah berapa lama sih Bapak terjun di dalam dunia green building atau pembangunan berkelanjutan ini? Sejak mulai ada di Indonesia tahun 2009 ya, 2010 kan Green Building Council dibentuk di Indonesia. Nah, saya kebetulan mewakili dari Sinarmas masuk di situ sebagai bagian dari corporate founding member gitu ya. Dan saya langsung kayaknya tertarik bahwa ini sebetulnya ini bagian daripada solusi kehidupan kita loh ke depan gitu ya. Green building ini ya. Bagian kecil sih ya. Yang lain masih banyak gitu. Tapi ini harus dilakukan dengan benar dan baik gitu sehingga kita bisa berkontribusi secara benar gitu, secara tepat gitu. Berarti kalau begitu Pak, untuk mau fokus terhadap bidang green building atau pembangunan berkelanjutan itu adalah dari panggilan hati nih bahasanya. Kelihatannya bisa disebut demikian karena saya kan mulai bekerja kan di Pembangunan Jaya ya, kemudian saya di BSD tahun 89 sampai sekarang dinaungin oleh Sinarmas Land ya. Sebelumnya memang kita bisnis as usual gitu ya. Pokoknya mencari profit lalu bagaimana growing dan sebagainya, marketing dan sebagainya. Tapi setelah kita mempelajari adanya masa baru ini terhadap green building, saya kok mulai berpikir bahwa ini adalah bagian daripada penyelamatan bumi kita gitu. Yang sekarang memang sudah agak caos oleh adanya global warming ya. Ini adalah bagian daripada penyelamatan ini. Kita bagian kecil tapi nggak apa-apa, kita harus berperan gitu. Itu yang menjadi dorongan saya untuk berkiprah secara kuat di dalam aspek green building ini gitu. Dengerin tuh solusionis. Jadi jangan cuma pikeness aja ya, jangan cuma ya harus semua, ya. Semuanya ya solusionisnya. Kita termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian gitu kan. Nah, kalau kayak gitu gini Pak, saya punya satu pertanyaan nih. Sebenarnya cara yang Bapak lakukan ini kan salah satu cara untuk mendukung bumi ini Pak, untuk terus bisa hidup lah istilahnya ya. Tapi kan banyak nih Pak, dari solusionis di luar sana, maupun saya juga yang kita tuh melihat bahwa cara menolong bumi itu banyak ya. Betul, ada banyak aksi gitu Pak ya. Ada aksi tanam pohon, aksi misalnya kita ngangkatin sampah Pak di sungai-sungai tuh yang kayak di TikTok kan sempat ada tuh. Nah kalau kayak gitu gimana tuh Pak? Jadi begini, kalau saya fokus di sektor bangunan gitu ya. Kalau sektor bangunan ini lebih komprehensif gitu ya. Kalau yang tadi itu barangkali efeknya sesaat ya. Jadi kita bersihin pantai, udah selesai gitu kan. Nanti kotor lagi pantainya gitu kan, bersihin lagi gitu ya. Nah, kalau bangunan ini lebih komprehensif. Ada 4 hal sebetulnya. Pertama, kandungannya itu cukup banyak ya, mulai dari pemilihan material bangunan, kaca, udara, AC dan sebagainya. Itu cukup banyak aspeknya di dalam bangunan sehingga dia bisa berperan sebagai katalisator dalam rangka pengurangan energi dan karbon gitu ya. Kedua, sektor bangunan ini melibatkan konsultan, arsitek dan puluhan vendor gitu. Jadi kalau kita green, mereka juga terpaksa harus green juga gitu. Karena nggak mungkin mereka misalkan air ya, misalkan air itu harus sekian persen hemat gitu kan. Kalau dia nggak hemat, dia nggak masuk dalam kriteria kita. Jadi dia berusaha untuk hemat gitu. Jadi si vendor pun berusaha untuk green, kontraktornya green, si konsultan juga. Jadi kita menggiring pihak-pihak lain gitu. Dari konsultan, kontraktor sama bangunan. Itu puluhan bahan bangunan gitu ya yang terdorong untuk green gitu ya. Terus ketiga, GBCI di sini berperan sebagai konduktor daripada untuk melakukan transformasi hijau kepada semua tadi gitu ya. Dan kemudian yang terakhir itu adalah 40% emisi karbon itu sebenarnya harus dilakukan oleh sektor industri konstruksi ini gitu loh. Industri ini harus berperan mengurangi 40% karbon dunia ini gitu. Bagian besar gitu ya. Jadi mulai kontraktornya, mulai dari developernya, mulai dari konsultannya, mulai dari bahan bangunan yang banyak itu gitu. Jadi sebenarnya ini lebih komprehensif ya kalau di sektor bangunan. Jadi sekali bergerak itu menghasilkan gerakan yang lebih banyak lagi gitu, sehingga akibatnya akan lebih komprehensif gitu. Kalau yang seksi tunggal kan ya tanam pohon ya sudah gitu kan, lalu bersihin pantai ya sudah gitu ya. Memang bagus tapi mungkin dampaknya sesaat-sesaat. Tapi kalau bangunan itu dampaknya cukup komprehensif dan multisektor, dan juga peran 40% itu di sektor konstruksi sebetulnya.
indikator bangunan gitu, konstruksi bangunan gitu. Itu perannya besar gitu. Berarti secara simpelnya green building ini tidak hanya melihat pada satu titik lah ya Pak ya. Dia bergeraknya ke banyak kan, dari tadi kan Bapak bilang ada dari air gitu kan Pak, dari listrik juga segala macam ya Pak ya. Iya. Jadi aspeknya itu banyak gitu ya di bangunan itu. Air, listrik, site, material, kaca dan sebagainya gitu ya. Dan juga pelakunya juga banyak gitu. Jadi si pelakunya bisa kita greenkan juga gitu secara tidak langsung, karena kalau dia nggak memenuhi syarat green dia nggak bisa dipakai gitu. Itu dia otomatis akan green juga gitu ya. Kita berbicara dari segi si pelaku yang punya bisnis lah Pak istilahnya, karena kan ini kan kita kalau ngomongin vendor kan bisnis to bisnis ya Pak. Kalau seandainya di masyarakat umum nih, dari solutionist nih misalnya pekerjaannya taruhlah ada yang di bagian yang berkaitan dengan green building kayak engineering atau misalnya dari bidang arsitek dan kawan-kawan, atau ada juga yang bagian marketing nih Pak yang nggak ada hubungannya sama sekali terhadap pembangunan berkelanjutan atau yang terhadap green building concern Indonesia gitu-gitu. Jadi kira-kira kenapa ya mereka harus concern nih Pak? Maksudnya kayak mereka harus berpikir bahwa kita harus menyelamatkan bumi ini lewat bangunan green, tapi gimana caranya gitu. Terus kenapa gue harus mikirin ini gitu loh Pak? Ya, pada dasarnya sebenarnya usaha untuk menyelamatkan bumi dan lain-lain itu harus dilakukan oleh semua orang gitu. Semua orang tuh harus melakukan, semua industri harus melakukan, semua pihak harus melakukan gitu. Jadi bersama-sama gitu. Ya, yang kecil-kecil orang-orang bisa melakukan tindakan-tindakan sederhana, ya, misalkan menghemat lampu ya, lampu kita hemat. Jadi kalau kita habis rapat, kita keluar rapat, lampu kita matiin gitu kan. Terus kalau kita keluar ruangan, misalkan lampunya kita matiin gitu. Yang kecil-kecil gitu bisa kita lakukan, ya, menghemat air juga gitu ya. Terus di rumah-rumah misalnya memilah sampah itu dari rumah, dari hulunya gitu ya. Jadi gampangnya sih sebenarnya siapin dua warna plastik, hitam sama putih, itu masukin sama organik di hitam, sama non organiknya di putih. Jadi nanti memudahkan petugas sampah untuk memilah di TPS gitu. Itu yang kecil-kecil gitu aja, yang gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi bisalah orang melakukan banyak hal gitu ya, seperti itu gitu ya. Terus menghemat penggunaan plastik itu juga bahayanya cukup besar ya. Menghemat dan mereduksi plastik dari recycle plastik itu juga jadi kebiasaan gitu ya. Jadi banyak sih hal-hal yang dilakukan oleh individu-individu dalam rangka untuk ikut juga mengurangi global warming ini secara individual gitu ya. Gampang ya, gampang loh solusionis caranya. Cuman butuh konsisten ya Pak ya. Iya, harus konsisten. Gak bisa cuman sekali aja. Kadang-kadang membantu saya juga ini karena plastik taruh di yang organik, salah ini saya bilang gitu. Pilih terus ini. Jadi gitu orangnya, kita kan dengan waste purchase ya udah kerjasama. Jadi begitu dibagi dua itu mereka udah tinggal bawa ke sana, olah di Jatiwaringin sudah gitu ya. Selesai gitu ya. Siap. Sebenarnya ini gampang nih caranya, teman-teman bisa lakuin ini dimanapun teman-teman bekerja, dimanapun teman-teman berada, mau teman-teman itu misalnya bisnis atau misalnya baru UMKM segala macam pun juga bisa ya Pak ya sebenarnya. Cuman asalkan satu kunciannya konsisten ya Pak, yang penting itu. Oke, kita ngomongin masa depan nih Pak. Masa berkelanjutan itu kan Bapak tadi bilang untuk masa supaya bumi ini bisa tetap hidup gitu kan. Bagaimana nih Bapak bisa melihat masa depan dari kacamatanya Bapak Ignes saja nih, melihat masa depan dengan kondisi bumi yang sekarang ini? Cukup panjang, yang harus dilakukan cukup banyak gitu ya, oleh semua orang, semua pihak gitu ya. Tetapi saya rasa dari kita bicara soal perkotaan gitu ya, kota ini juga harus dilakukan suatu penataan. Ada 8 aspek yang bisa dilakukan untuk pengembangan yang lebih luas daripada bangunan. Tadi bangunan sudah ya. Di perkotaan sendiri sebetulnya harus ada 8 aspek. Pertama, sumber air ya. Jangan ngambil air dari air tanah gitu kan. Karena itu akan menyebabkan muka air tanah akan turun gitu. Seperti di kota-kota besar udah banyak masalah gitu. Ambil dari sumber air yang lebih sustain, dari danau, dari sungai atau dari mana-mana gitu ya. Kemudian kedua, energi. Energi ini kan kita kan hanya PLN gitu kan. Tapi kita coba mulai kombinasikan dengan energi terbarukan gitu. Kayak di sini kan udah kelihatan tuh panel surya dan lain-lain gitu ya. Itu mulai digunakan supaya mengurangi PLN gitu. Atau gunakan juga sumber-sumber PLN yang tidak dari batu bara, ada yang dari air ya, yang dari lain-lain gitu ya, gas dan lain-lain. Ketiga, ya green building mulai diterapkan sebanyak-banyak mungkin gitu ya, karena itu kontribusinya terhadap alam juga besar. Kemudian penanganan sampah. Jadi sekarang kan sampah itu kan dibuang aja di dumping di mana-mana gitu kan. Jadi mulai melakukan pengolahan sampah dengan TPS, TPS 3R gitu kan.
Itu mulai harus dilakukan gitu. TPS 3R apa tuh Pak? Biar paham. Jadi pengelolaan sampah dengan reduce, recycle, dan reuse gitu ya. Reduce, recycle, reuse. reuse. Nah kebetulan kita udah melakukan kerjasama dengan satu perusahaan swasta. Jadi setiap rumah di tempat kita ini di BSC sudah orang kalau bisa di tiap rumah udah milah gitu. 2 plastik tadi, hitam putih. Lalu si truknya ngambil, kemudian dia olah di tempat TPS-nya dia di Jatiwaringin. Organiknya sebagian jadi RDF yang fluffing yang lalu kemudian sisanya yang non organik bisa dijual lagi atau jadi RDF lagi gitu, untuk pabrik semen. Jadi ke TPL udah tinggal 15% gitu ya. Sampah gitu, itu harus dilakukan gitu ya. Kemudian transportasi, sebanyak mungkin orang supaya beralih ke public transport yang nyaman tentunya gitu ya. Nah ini bagaimana diusahakan oleh pemerintah gitu ya, public transport yang nyaman gitu. Yang tidak berusakan dan nyaman. Kemudian material-material bangunan sebaiknya memang menggunakan material yang sudah tersertifikasi hijau supaya produksinya memang benar gitu ya. Nah kemudian mulai menggunakan pola pengurangan karbon di dalam kawasan, itu bisa dilakukan gitu. Jadi sebenarnya satu bangunan tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi itu bangunan itu harus memenuhi syarat-syarat hijau. Kemudian perkotaannya juga harus seperti itu gitu. Saya rasa secara jangka panjang kalau dua-duanya ini bergerak gitu, kita akan saling mengisi gitu ya, antara bangunan dengan perkotaan itu sendiri gitu. Oke, berarti yang Bapak lihat masa depan Indonesia nih dengan kondisi perkotaan yang berkelanjutan dan hijau ini adalah bisa dilakukan asalkan semuanya mau bersama-sama untuk melaksanakan itu gitu ya Pak ya. Oke, menarik. Saya kemarin baru baca berita nih Pak. Katanya sekarang sudah ada net zero emission Pak namanya. Dan yang saya baca kemarin tuh katanya di tahun 2060 ya mau net zero emission di Indonesia, itu targetnya Pak. Nah menurut Bapak nih kira-kira gimana tuh Pak? Ya ini usaha bersama yang cukup berat dan cukup panjang. Negara sebetulnya sudah mentargetkan net zero emission di tahun 2060. Kalau bisa 2050 lebih cepat gitu ya. Itu semua sektor harus bergerak gitu. Sektor energi, sektor transportasi, sektor kehutanan, sektor bangunan dan lain-lain ya. Nah ini kita di sektor bangunan gitu ya. Kita harus berperan kepada net zero ini lebih baik. Makanya di green building itu sudah ada lagi satu rating kriteria yang namanya net zero gitu ya. Jadi itu fokusnya kepada sertifikasi kepada bagaimana kita mempercepat pencapaian net zero pada tahun 2030 gitu. Karena pada tahun 2030 menurut arahan dari World Green Building Council, semua bangunan baru harus menggunakan net zero gitu. Sudah net zero ya. Jadi ini yang menjadi sasaran kita gitu. Karena kita berusaha untuk mempercepat sektor bangunan supaya menjadi net zero di tahun 2060. Peran kita hanya di sektor bangunan ya. Tapi di yang lain-lain tuh ada transportasi, pertambahan, lingkungan, lalu kehutanan dan lain-lain. Itu juga harus bergerak bersama-sama sehingga the whole itu mencapai net zero di tahun 2050-2060 gitu. Itu kerjaan jangka panjang kita semua gitu ya. Betul. Demi anak cucu ya. Tapi Pak, seberapa besar perannya dalam sektor bangunan nih dihadap net zero ini Pak? Kalau saya tadi kan Bapak bilang ada banyak sektor nih, ada dari kehutanan dan kawan-kawan. Nah kalau saya dari sektor bangunan tuh seberapa besar sih perannya Pak dalam mendukung net zero ini? Kita udah riset juga di tempat kita ya. Jadi kalau dari kawasan ini memang ada sektor energi yang akibat dari penggunaan listrik dan penggunaan listrik di bangunan ya. Kemudian transportasi, kemudian yang besar itu penanganan sampah ya. 3 besar ini gitu ya, lainnya kecil-kecil gitu ya. 3 besar ini memang sektor energi yang paling besar, hampir kira-kira 70% gitu. Nah tapi energi ini kan nanti akan bangunan-bangunan yang kita bangun akan diserahkan kepada pembeli-pembeli kan, pada owner. Nah bagaimana mereka nanti menerapkan ini kan tergantung mereka gitu. Karena itu di depan kita udah bikin bahwa semua bangunan itu sudah energy savingnya sudah besar gitu. Itu yang kuncinya gitu ya. Jadi energi ternyata terbesar. Dari faktor yang kita riset ya dalam kawasan ini, energi transportasi, sampah dan lain-lain itu energi paling besar. Karena itu kita harus memberikan perhatian pada energi sehingga semua bangunan itu bisa energinya sudah direndahkan di awal gitu. Sehingga pada waktu deliver kepada konsumen itu masuk skop 3 di SBTi ya kalau nggak itu rumit lagi tuh. Itu mereka sudah memegang bangunan yang udah saving energi gitu sehingga lebih bagus gitu perhitungannya. Oh.
Oke, net zero energi ini kan berarti kan bisa dilakukan kalau seandainya tadi kita ada dari segi bisnis ada investasi lah Pak, dari segi renewable energy dan kawan-kawan karena kan energi tadi kan salah satu faktor yang paling tinggi ya Pak di dalam bangunan ya. Berarti kan kita nggak usah pakai PLN terus-terusan. Iya. Bener ya Bang, karena kan dia batu bara tadi itu ya Pak ya. Berarti kan harus kita memanfaatkan renewable energy atau energi terbarukan. Itu kan butuh investasi ya Pak. Tapi sebelum kita ngomongin investasi, ada nggak sih Pak tren atau teknologi lainnya yang bisa berperan nih Pak dalam mendukung net zero emission ini? Tadi PLN sebetulnya lama-lama memang tidak batu bara terus. Dia udah mulai kepada gas alam dan dari air ya. Oh iya. Jadi udah ada bauran energi yang dicampur tapi masih campur dan itu udah disertifikasikan. Lama-lama itu batu baranya mengecil gitu. Jadi PLN juga sudah melakukan perubahan-perubahan ke arah energi terbarukan yang skala besar gitu ya. Nah, kalau dari teknologinya saya rasa banyak sekali ya. Jadi segi desain saya kira desain dulu bagaimana kita memasukkan udara cahaya luar dan udara cahaya luar ya seperti kayak gini nih sebanyak mungkin gitu ya. Jadi ini pertama-tama udah bisa mengurangi energi gitu kan. Lalu kemudian cahaya dulu ya, kemudian bagaimana ventilasi di dalam ruang-ruang publiknya gitu. Nah selain itu AC juga banyak yang udah baru ya. AC misalkan friction chiller itu dia tidak menggunakan gesekan lagi tapi sudah menggunakan otomatisasi sehingga lebih hematnya lebih banyak ya, bisa 40% dari yang biasa. Tapi mahal sih memang. Tapi chiller-chiller yang water cooled itu juga udah banyak yang bagus sih sebenarnya. Chiller-chiller udah banyak yang bagus gitu ya. Kemudian juga banyak retrofitting tools yang bisa dipakai gitu ya untuk menghemat energi dan menjamin bahwa kualitasnya itu tidak menurun gitu ya. Jadi seperti misalnya saya sebutkan di sini active harmonic filter gitu ya. Itu di dalam retrofitting building itu bisa dipakai sehingga energi itu bisa seperlunya aja gitu loh, tidak banyak yang terbuang gitu ya. Terus misalnya juga power meter energi gitu ya, itu juga bisa mendukung penghematan dari mulai penghitungan awalnya gitu, sehingga tidak banyak yang terbuang. Jadi dari mulai desain, kemudian semua peralatan-peralatan yang terkait dengan energi sampai kepada retrofitting itu sudah mulai banyak yang sudah mendukung kepada energy saving gitu, sudah mulai ya. Oke, banyak ya ternyata teman-teman solusionis untuk tren sama teknologinya yang sekarang ini nih Pak untuk mendukung itu semua ya. Dan kita balik lagi ke investasi nih Pak nih. Setiap kali semakin canggih suatu barang semakin mahal biasanya Pak. Kayak misalnya kita ngomongin mobil yang ada autopilotnya gak mungkin semurah mobil yang memang tidak ada autopilotnya seperti itu kan ya Pak ya. Kan mahal nih Pak untuk setiap dari solusionis yang memang ingin fokus ke green building tapi bingung nih mau mulainya dari mana, dia butuh investasi tapi nggak ada dananya, capitalnya nggak cukup nih Pak nih. Nah ada nggak sih Pak caranya nih untuk supaya bisa mendapatkan teknologi itu? Ya itu tentunya pasti satu bangunan hijau itu akan memakan cost yang lebih tinggi ya. Betul. Daripada bangunan biasa gitu ya. Betul. Itu pasti ya, artinya biasanya kalau dari hitungan kita sekitar 3-4% gitu. Kadang orang ngomong 20% itu enggak lah, mungkin malahnya dari emas gitu ya, jadi 20% lebih mahal. Jadi kalau bangunan biasa-biasa itu 3%, itu dari data kita ya. Nah tapi sebenarnya pada prinsipnya dengan kenaikan ini, selama 40 tahun itu bangunan mengalami energy saving dan operational cost yang lebih rendah gitu. Jadi pemilik akan menikmati selama 40 tahun, biaya operasi lebih rendah daripada bangunan yang tidak hijau gitu. Ini yang banyak orang belum terlalu paham gitu ya. Nah tapi bagaimana sekarang untuk bisa meringankan biaya yang 3% itu kan, tentunya kita jangan berpikir bahwa yang kita beli itu kayak yang paling mahal gitu, nggak bisa juga sih kayak gitu ya. Kita mesti milih-milih juga di antara tawaran sistem AC misalnya dari mulai split, kemudian chiller, kemudian friction chiller itu mana ya yang paling mahal memang paling saving, tapi kita tentunya nggak harus ke sana. Ambil yang menengah aja gitu, ambil yang tipe menengah, yang chiller yang cukup bagus, ya, tipe yang savingnya cukup gitu ya, ambil aja yang tipe menengah dan itu kita lakukan gitu, dan kita efisienkan dalam operasionalnya gitu. Jadi kayak chiller itu misalkan nggak harus 2 chiller di pagi on semua dua-duanya, cukup 1 dulu, nanti kalau udah mulai siang nyalain 1, itu tanpa tambahan biaya, itu penggunaannya efisien, sore 1 matiin gitu ya, masih cukup dingin kan, tapi di sini secara keseluruhan itu dia akan saving gitu. Jadi bagaimana milih dan mengoperasionalkan itu juga ada cara-cara yang bisa dipelajari gitu ya. Tidak harus yang paling mahal pasti ya.
mobil juga nggak harus yang paling lux, paling mahal gitu kan. Betul. Jadi tentunya antara kegunaan dan biaya kita pertimbangkan. Tapi pasti secara overall itu pasti ada kenaikan. Karena misalnya gini ya, misalnya contoh gampang itu, ini ruangan terbuka. Kita pakai clear glass semua nih. Clear glass itu murah ya. Tapi panasnya tuh masuknya banyak, AC-nya bekerja lebih keras, energi makin tinggi gitu. Betul. Sekarang kita ganti dengan double glass misalnya. Double glass itu ada harganya lebih mahal ya. Tapi udara panasnya lebih sedikit, AC lebih tidak bekerja keras, energi lebih sedikit. Nah, jadi kita bandingkan perbedaan antara clear glass dengan double glass itu berapa, itulah kenaikannya gitu. Kayak gitu aja gampangnya gitu, kayak di ruangan kayak gini ya. Jadi pasti ada kenaikan, tapi sebenarnya 40 tahun usia bangunan itu akan saving terus biaya operasionalnya gitu. Ketimbang bangunan yang tidak hijau, itu dia akan lebih tinggi gitu. Oh iya, apalagi kan cuaca di luar makin panas ya Pak ya. Jadi kinerja dari si chiller atau si AC butuh makin kuat kan kerjanya ya. Iya. Jadi trade off kita memang ada investasi tambahan, ada tambahan biaya secara overall gitu ya, tapi ada benefit yang dinikmati oleh dia sebetulnya. Betul. Nah, sebenarnya nanti kita juga kemarin kita baru discuss, dan kadang-kadang kan owner itu kan belum paham gitu ya. Kita akan bikin satu simulasi finansial dalam seumur bangunan gitu. Cost-nya berapa, nanti akan terlihat bahwa bangunan yang hijau ini akan secara overall lebih efisien, lebih murah biayanya gitu. Nanti akan kita coba. Berarti jatuhnya itu kayak apa ya? Bahasanya green financing ya jatuhnya ya Pak untuk ya. satu bangunan gitu ya. Yakin kita akan lebih murah, tapi belum pernah ada yang mempresentasikan angkanya sebenarnya gitu ya. Kita akan coba kembangkan nanti orang-orang yang belum terlalu paham tuh kan, bahwa ini sebenarnya ada manfaat jangka panjang akan ada nikmatin gitu loh. Ini angkanya gitu. Kita akan siapkan angka-angka itu gitu. Nah Pak, untuk dari segi green building ini nih Pak, didukung nggak sih Pak oleh pemerintah sebenarnya Pak? Apa ini hanya gerakan dari hati si pemilik gedung kah? Atau cuman kesadaran tersendiri kah? Atau memang ini juga didukung yang juga dibantu oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan ini atau gedung-gedung bangunan ini harus tersertifikasi bangunan hijau misalnya? Jadi biasanya ke PU, SDM, lalu KLH, dan juga perindustrian. Perindustrian ini sebenarnya kita mau dorong untuk material, kan karbon yang ada itu diantaranya dari material yang ada di sini kan. Ini juga mengandung karbon nih waktu pembuatannya gitu. Nah itu juga harus dikurangin gitu. Nah nggak ada material-material di Indonesia yang ada data yang namanya Environment Product Declaration, itu ada karbonnya berapa. Belum ada di kita. Tapi di luar negeri sudah ada? Sudah. Kadang-kadang kalau untuk es gitu ya, kita menggunakan rata-rata dari negara ASEAN gitu. Nah kita nggak ada, karena kita mungkin dengan perusahaan kita perlu buat material bata di Indonesia itu memiliki EPD tadi gitu. Jadi sebenarnya kementerian banyak yang sudah mendukung ya, karena semua pemerintah juga kan menuju ke sana. Banyak segi-segi yang belum diketahui gitu ya, sehingga jadi begini gitu kan, begini gitu. Itu sebenarnya penting itu buat audiens untuk bisa memahami lebih jauh gitu ya, sehingga kita bisa mendukung sustainability itu secara lebih luas gitu. Betul, karena yang saya sering main-main keluar nih Pak, mengenai green building itu tuh banyak yang sebenarnya tuh masih belum paham Pak mengenai green building itu tuh seperti apa memang kan. Mereka cuma tahu, kalau mau green building saya harus investasi nih gitu kan. Saya harus pasang solar, saya harus ganti fasad dan kawan-kawan, harus dirombak ulang. Sedangkan kan green building kan tidak melulu soal itu sebenarnya Pak, yang kalau saya tangkap ya dari pembicaraan kita kali ini. Ya kalau bangunan udah jadi gitu ya, itu sebenarnya nggak usah dibongkar lagi, tinggal di audit aja energinya di situ aja, mainnya di situ. Nggak usah bongkar-bongkaran lagi. Kecuali kalau bangun dari awal, ya desainnya memang harus disesuaikan dengan kebutuhan supaya bisa energinya sedikit gitu ya, kira-kira begitu gitu. Tapi kalau bangun udah jadi mah nggak usah dibongkar lagi. Mungkin banyak salah paham atau apa ya, salah paham yang harus dilurus-luruskan gitu ya. Mungkin ada sesinya nanti teman-teman dari green building ini akan melakukan edukasi atau apa gitu. Untuk melurus-luruskan itu semua ya Pak ya. Ada nggak yang diberikan, maksudnya entah dari segi kebijakan ataupun insentif yang dari pemerintah nih kepada siapapun yang mau tertarik untuk menjalankan green buildingnya ini? Ternyata unfortunately kita belum punya gitu ya. Jadi kalau di Singapura itu ada yang namanya insentif uang, jadi dikasih $1 juta ya, atau boleh milih ALB-nya nambah gitu. Jadi bisa nambah floor kan, atau di pusat kota kan. Jadi ada insentif itu yang diberikan pada Singapura gitu ya. Saya lihat di Malaysia, Vietnam lain juga ada gitu. Kita yang belum ada gitu ya. Jadi kita mulai dorong sebenarnya bersama dengan pemerintah DKI untuk
pemerintah juga sebaiknya memang melakukan insentif juga bagi green gitu ya. Nah karena anggaran terbatas gitu ya, kalau ngasih uang kan kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin anu aja, PBB bagi pemilik gedung itu didiskon gitu. Jadi kalau dapat platinum misalnya, dapat diskon besar PBB selama 3 tahun gitu ya. Iya. Kalau gold sekian persen gitu. Karena itu mungkin bisa dilakukan kayak, kan kalau kayak rumah itu kan dapat PPN DTP ya. Pajak ditanggung pemerintah. Pemerintah kan mengurangi income pajaknya gitu. Tapi dampak multipliernya itu besar gitu. Iya. Jadi ada perimbangannya. Ini juga sebenarnya demikian. Kita mengurangi PBB tapi ada dampak hijau yang dibangun oleh pemilik gedung yang berdampak luas juga pada Indonesia gitu. Harusnya yang paling konkret menurut saya itu usulan untuk pengurangan tarif PBB. Karena nggak nambah anggaran baru, cuma mau berkorban aja sesuatu, tapi ada dampak yang dinikmati oleh negara gitu loh. Coba teman-teman solusionis yang dari pemerintahan. Kita realistis saja seperti yang kondisi kita itu, mungkin itu yang paling bisa dijalankan ya, yang paling mungkin. Jadi orang tertarik juga gitu, ada insentifnya PBB bagi pemilik gedung ya, bukan bagi developer, bukan bagi arsitek, bukan bagi perencana, tapi bagi pemilik gedung gitu. Sehingga pemilik gedungnya sadar dan dia kadang bikin green building. Betul itu, kalau pemilik gedung kan soalnya pikirannya cuan mulu ya Pak ya. Ya. Betul ya. Nggak selalu, nggak semua juga gitu. Ya Pak Ilham deh. Bapak Pak Ilham ini siapa sih, disebut-sebut mulu? Pak Ilham siapa sih, kameramen di sini Pak Ilham? Gimana sih? Ya ampun. Itu pakar yang tersembunyi itu dia. Oh itu pakar tersembunyi. Oke. Tapi nggak banyak. Berarti boleh ya Pak diundang lagi ke sini? Boleh. Ya? Boleh deh. Boleh. Pak Ilham nih, saya jadi penasaran kayak gimana sih mukanya. Oke, kita lanjut Pak. Berarti bisa nggak dari GBCI ini untuk mempropos dan memastikan bahwa kebijakan dan yang Bapak tadi omongin itu bisa terlaksana? Kita sedang dorong sih. Kita melalui GBCI, melalui REI juga, kemudian melalui pemerintah daerah. Terutama DKI yang DKI itu agak kenceng ya. Itu yang mau kita dorong gitu. Mudah-mudahan itu bisa berjalan ya. Oh, oke. REI itu apa Pak? Mohon maaf. Real Estate Indonesia. Real Estate Indonesia. Asosiasi pengembang. Oke. Berarti itu untuk asosiasi untuk para pemilik gedung ya Pak? Iya. Oh, kenapa sih mereka tuh harus merasa bahwa sertifikasi green building ini tuh penting, dan keuntungannya sih apa untuk mereka selain dari profit tadi yang butuh waktu lebih lama daripada, maksudnya itu kita ngomongin payback period ya Pak, tapi daripada investasi yang mereka keluarkan di awal gitu. Ya artinya sebetulnya kalau kita lihat, kita nggak usah menunggu kebijakan pemerintahnya, kita dorong aja. Anytime pemerintah bisa mengizinkan ya alhamdulillah ya, itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Tapi di samping itu kan pemilik gedung juga udah menikmati nanti energy saving selama 40 tahun usia bangunan kan, itu juga sudah akan dinikmatin gitu kan. Dan sebetulnya penyadaran terhadap manfaat gedung hijau ini kepada bagaimana mengurangi global warming itu yang menjadi titik tolak sebetulnya. Jadi manfaat ini terhadap alam itu ya, itu yang menjadi kesadaran semua orang seharusnya gitu ya. Selain manfaat bagi diri sendirinya juga gitu, bagi pelaku greennya itu sebenarnya harus ditekankan gitu. Oke. Kira-kira hambatan atau tantangan yang sekarang lagi dihadapi oleh Bapak selaku Ketua GBCI itu lebih ke arah awareness dari setiap masing-masing ini, masing-masing pemilik gedung gitu ya, masih belum punya pemahaman yang mendalam ke arah sana, dan mungkin pandangannya masih, mainannya masih belum sejauh Bapak gitulah ya istilahnya. Maksudnya pandangannya tuh nggak bisa melihat ke depan untuk melihat dunia gitu, melihat planet bumi ini masih berfokus di dalam satu titik gitu ya Pak ya. Ya mestinya kemudian bisa melihat secara lebih luas gitu ya. Iya, kita ini kan bagian daripada, sebenarnya ini yang awal sekali saya bilang, ini menyelamatkan kehidupan kita sendiri gitu. Secara jangka panjang kita menyelamatkan ini gitu. Membuat bumi ini menjadi sustain. Kita hidup di bumi gitu loh. Betul. Nah bumi ini kita bikin sustain gitu. Itu sebetulnya. Berarti kalau kita hidup di Mars, kita sustain di Mars Pak ya. Setelah juga ini. Atau juga ini. Iya. Aduh. Mengenai pola pikir nih, berarti kalau seandainya kurangnya pengetahuan yang mendalam atau wawasan mengenai green building ini kan berpengaruh juga ke pola pikir ya Pak ya. Balik lagi ke pola pikir yang tadi saya bilang cuman berada di satu titik, maksudnya lebih ke arah ke pengembangan bisnis secara ekonomi aja nih Pak, bukan secara environment. Nah, kira-kira untuk merubah pola pikir itu Bapak ada cara-caranya kah? Bagaimanakah
Seperti itu, apa yang perlu dilakukan supaya bisa merubah pola pikir dari ini Pak, masyarakat? Ya banyak ya, misalnya dilakukan misalkan edukasi, lalu bisa melakukan juga tindakan-tindakan yang bisa memberikan kesadaran lebih luas pada kepentingan dan alasannya. Tapi ada satu yang bisa juga mendorong ya, selain insentif tadi, yaitu green financing. Saya belum sebut ya, green financing ya, pembiayaan hijau. Nah, pembiayaan hijau ini sebetulnya sudah ada formatnya ya. Pemerintah sudah menyuruh, OJK sudah menyuruh bank-bank untuk memberikan pembiayaan hijau kepada industri, kepada 11 industri ya. Tapi belum jalan karena belum dibuat taksonominya gitu. Jadi kalau dari taksonominya nanti bangunan-bangunan yang tersertifikasi platinum dan green itu akan mendapatkan karpet merah dari perbankan untuk mendapatkan kredit murah gitu. Nah, perbankan sendiri dengan menjalankan pembiayaan berkelanjutan ini, dia akan mendapatkan BNPK yang lebih baik gitu. Nah, itu jadi green finance itu sebenarnya luas sekali ya, berdampak kepada perbankan sendiri, para developer, kepada juga pemilik gedung ya, dan juga kalau sampai ke mortgage kepada si pemegang KPR, konsumennya gitu. Jadi manfaat itu banyak gitu, sehingga dia bisa mendorong untuk di-greenkan gitu, karena ukuran dari OJK itu adalah sertifikasi platinum atau gold gitu, sesuai dengan standar dunia gitu. Seluruh dunia melakukan taksonomi ini dan kita ikuti. Yang platinum dan gold itu masuk ke dalam kategori hijau yang bisa diberi karpet merah oleh perbankan untuk mendapatkan kredit murah gitu. Nantinya gitu ya, kalau udah keluar peraturannya. Ini mendorong juga gitu. Salah satu misalnya gini, kalau green financing itu ada 3 macam, kayak bisa green bond atau social building loan ya, atau green loan atau green mortgage. Kalau ke green mortgage, si konsumen yang memiliki benefit karena dia akan bunganya lebih murah gitu daripada bunga KPR normal. Jadi kalau dia hijau, bunga dia lebih murah gitu. Itulah yang diharapkan dari green financing untuk mendorong lagi lebih banyaknya perilaku hijau di masyarakat, di developer dan di kontraktor dan lain-lain gitu, masyarakat juga gitu ya. Berarti mengenai green ini nggak cuman ngebahas solutionist di bidang engineering dan kawan-kawan ya Pak ya, tapi udah masuk perbankan juga ya? Iya, masuk juga. Karena OJK sudah menetapkan 11 bidang yang boleh mendapatkan dana murah lah kayaknya, termasuk bangunan bersertifikat, termasuk itu, termasuk. Seperti Yang diakui oleh nasional dan internasional gitu. Oh iya. Menarik. Jadi banyak segi yang bisa digerakkan ya untuk bisa mendorong kecepatan daripada airport hijau ini gitu. Oke, jadi ini Pak, balik lagi ke pola pikir tadi. Bagaimana? Saya cuma mau nanya sih, Sinarmas Land ini kan di gedung ini kan bagus banget nih Pak. Yang saya lihat kayaknya hijau banget nih, bukan cuma dari banyak tanaman, tapi kayak saya masuk ke lobi aja nggak ada AC ya Pak ya? Di lobi Di lobi ya? nggak pakai AC, sampai ke belakang nggak pakai AC. Nggak pakai AC ya? Berarti Sampai ke toilet. full dari udara luar semua ya Pak ya? Iya. Nah, itu kan maksudnya saya banyak nih Pak masyarakat yang kayak pola pikirnya kalau nggak ada AC ya nggak dingin gitu loh Pak. Gimana nih kita bisa ngerubah pola pikir masyarakat umum terutama bahwa green, dari segi green ini tuh nggak cuman pilihan tapi juga menjadi standar nih Pak. Iya. Jadi kalau bicara soal sirkulasi udara ya, ini di sini memang ada 2 bangunan yang di-AC-kan, bangunan kiri sama bangunan kanan. 2 bangunan ini di-AC-kan. Untuk kerja kan memang perlu AC ya. Betul. Itu nanti soal kedua. Tapi ini kombinasi dengan di sini nih nggak pakai AC dari lobby sampai ke bawah, sampai ke belakang, sampai ke toilet. Nah, kalau di AC, di ruang yang ber-AC memang harus dihemat juga gitu. Dulu ada orang pada minta 16 derajat gitu. Itu kan energinya kan tinggi kan. Tapi kemudian kita lakukan green habit gitu ya, sehingga akhirnya orang 24 derajat orang bisa terima sekarang. 23, 24 gitu ya, dan dengan demikian energi kan makin rendah gitu. Jadi kita lakukan juga pemahaman mengenai kalau Anda minta suhu lebih rendah, berarti energi akan lebih tinggi. Gitu. Jadi suhunya dinaikkan supaya energi lebih rendah gitu. Itu sudah bisa dilakukan gitu. Di Singapura itu ada gedung ya, dia kemarin sama teman-teman kita lihat juga ya. Itu gedung kampus itu ya, dia semuanya diusahakan udara luar itu udah masuk ke dalam sebanyak mungkin. Tapi di ruang kuliahnya itu dia hanya ada satu layer AC yang sangat nggak banyak sih alirannya. Tapi di kiri kanan ada fan besar, di kiri kanan fan semua untuk meratakan pendinginannya itu gitu. Jadi nggak usah semuanya di AC pakai diffuser gitu. Satu aja di tengah.
tengah, lalu kiri kanan tuh pakai fan besar yang bisa meratakan kedinginan AC itu gitu. Jadi pertama ventilasi alam itu memang dimaksimalkan, kemudian kedua AC itu diminimalkan gitu. Jadi jangan diboroskan gitu ya, dengan berbagai sistem dan cara gitu ya, itu bisa dilakukan gitu, betul. Iya. Tapi ada satu nih Pak yang menarik perhatian saya tadi yang Bapak ngomong, green habit Pak. Green habit itu maksudnya gimana nih Pak nih? Kita bisa ngerubah habit masyarakat jadi green tuh kan susah ya Pak ya? Ya kita coba di gedung ini ya, gedung ini setiap top kontak itu ada tulisannya gitu, matikan kalau ada nggak di tempat. Jadi orang setiap kali ngeliat tuh bosen juga malah gitu kan. Tapi jadi bosan dong Pak, jadi nggak habit dong. Habit juga, akhirnya udah matiin aja deh gitu kan. Oh. Daripada lihat-lihat terus gitu kan. Itu jadi dorong melalui secara pasti melalui berbagai slogan-slogan supaya orang tiap hari itu baca gitu dan melakukan. Tangga pun kita kasih ya, naik tangga itu ada gambar-gambarnya gitu supaya menarik gitu kan. Iya. Kita dorong gitu ya. Jadi banyak hal kita dorong di gedung ini supaya orang itu bisa melakukan kebiasaan untuk energy saving dan water saving gitu. Ya so far sih agak lumayan ya hasilnya. Meskipun harus terus-menerus karena orang kan harus terus-menerus diingatkan kan. Betul. Ya coba di ruang rapat ya, saya bikin itu yang orang terakhir harap matikan lampu gitu kan. Satu hal saya perhatiin itu nggak ada yang matiin lampu gitu, nyala terus berapa jam gitu kan. Akhirnya dijot lagi gitu ya. Akhirnya kebiasaan itu, karena saya nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai sensor. Oh. Kalau di Unilever kan sensor semua tuh. Iya. Itu orang selesai keluar rapat sensor mati, mati semua gitu kan. Kalau di sini nggak bisa. Kita harus orangnya harus hijau gitu. Karena kalau enakan lah kalau pakai sensor ya. Orangnya harus semuanya habit yang hijau gitu. Jadi seperti itu. Menarik ini. Maksudnya belum maksimal sih, tapi terus-terusan dilakukan berbagai gitu ya. Iya, betul. Itu bisa ngebangun jiwa mereka juga untuk berperilaku green ya Pak ya jatuhnya ya. Saya kira di gedung BU juga oleh Pak Rana waktu itu ya dibuat juga metode kayak gini gitu ya. Karena gedung BU kan yang pertama kali ya, ada juga sampai kepada semacam green habit tapi namanya lain gitu ya. Yes. Menarik Pak, menarik. Itu susah, berarti gimana caranya nih teman-teman solusionis nih kalau seandainya memang ingin menerapkan green di gedung tempat teman-teman bekerja atau bahkan di area-area teman-teman melakukan aktivitas, itu bisa gimana cara kita ngedorong orangnya itu ya dengan cara kita konsisten untuk ngingetin ya Pak ya. Makanya tadi kan ada campaign pasang matikan lampu gitu ya Pak ya, mencabut stop kontak dan kawan-kawan, itu karena kebiasaan kali ya Pak ya, sering ngelihat itu jadi inget sendiri gitu ya Pak ya lama-lama ya. Kita bangunnya buatnya bisa, buat bangunan yang paling bagus, paling green bisa gitu ya. Tapi memelihara attitude orang itu nggak gampang gitu. Betul. Karena orang itu nanti yang memakai bangunan itu gitu kan setelah berbangunan gitu. Kalau dia boros lagi ya akhirnya yang udah kita capai itu bisa nggak ada gunanya lagi, akan naik lagi energinya gitu kan. Nah ini yang susah gitu, yang tidak gampang ya, bukan susah nih. Ya tidak gampang untuk membentuk perilaku orang sehingga dia bisa punya kebiasaan untuk bisa hijau di dalam bangunan gitu ya. Itu juga harus terus-terusan dilakukan persuasi gitu ya. Oke, menarik nih. Karena tadi kan Bapak berangkat dari panggilan hati ya Pak ya untuk terjun ke dunia pembangunan berkelanjutan ini. Coba mau nanya dong, Bapak kebiasaan apa nih yang biasanya Bapak lakukan terkait dengan keberlanjutan? Yang biasanya Bapak lakuin aja. Tadi kan, tapi nggak boleh milah sampah. Tadi Bapak udah ngomong milah sampah. Selain itu ada lagi nggak? Kebiasaan emang di rumah tuh saya di rumah tuh kalau di kamar tidur saya nggak pakai AC gitu. Saya buka jendela gitu kan. Nggak banyak nyamuk kah? Nggak. Beneran kalau di tempat saya gue nggak ada nyamuk tuh. Oh nggak ada nyamuk ke rumahnya? Nggak ada nyamuk. Wah keren banget. Nyamuk takut sama rumah Bapak. Oh Mas, tidur nggak pakai AC berarti Bapak? Ya, anak saya tuh yang selalu pakai AC. Saya sih nggak gitu. Terus ya kebiasaan tadi itu memilah sampah itu menjadi satu kebiasaan yang juga pembantu kadang-kadang suka salah juga gitu kan. Itu juga tiap kali dilakukan gitu ya. Terus hemat air dan juga seperti itu ya. Saya kira sehari-hari kita tetap melakukan prinsip-prinsip itulah dari kehidupan kita di rumah juga gitu ya. Jadi sama-sama gitu. Jadi sana juga lakukan, sini juga lakukan. Jadi terus-terusan kita menurunkan energi terus-menerus gitu. Sehingga itu bisa mencapai tujuan sustainability gitu ya. Kita ngomongin nih Pak, kalau seandainya, ini kan kita udah selesai nih ngomongin gedung-gedungan nih. Kita lagi ngomongin Bapak Ignes Kemalawarta nih sekarang nih. Jika Bapak bisa mendesain kota hijau impian Bapak,
Bapak mau bentuknya kayak gimana? Kayak GOP kah atau Green Office Park ini yang daerah Sinarmas Land Plaza, The Bridge BSPCC ini atau gimana nih Pak? Ya, kalau secara perkotaan saya rasa ini satu yang lebih kompleks ya daripada sebuah gedung gitu ya. Jadi pertama-tama barangkali pergerakan orang itu memang harus dirancang melalui pedestrian yang baik, yang juga ada pohonnya, dan juga public transport yang nyaman gitu. Public transport. Itu dua kunci besar untuk bisa kota itu berlangsung dengan baik gitu ya. Public transport dan pedestrian gitu. Kemudian fasilitas-fasilitas kota itu sebisanya mudah interaksinya, dan mungkin 20 menit dapat mencari fasilitas gitu ya. Harus dirancang sedemikian rupa. Di IKN kan 10 menit ya. Kita seharusnya 20 menit masih cukup lah ya untuk bisa secara nyaman kita mencapai fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan gitu ya. Dalam skala perkotaan gitu ya. Ya tentunya kemudian masalah-masalah sampahan terutama nih. Persampahan kota ini memang harus dijaga dan dilakukan dengan baik gitu ya. Yang kita lakukan di BSD, kebetulan seluruh BSD sudah kerjasama dengan satu perusahaan dan dia mengolah sampah seluruh BSD gitu, diolah secara 3R tadi gitu kan. Nah itu sudah kita lakukan. Nanti mungkin bulan depan mudah-mudahan bisa diresmikan ya, bulan April ya, hari lingkungan hidup ya. Udah jadi gitu ya, udah selesai gitu. Ini yang lama loh nih prosesnya nih di kita nih, udah 3 tahun. Artinya mulai dari 10 ton dulu, habis itu 40 ton, sekarang 50 ton udah berjalan gitu. Dan itu banyak sekali komplain-komplain, dan meluruskan peran itu merewel para vendornya itu cukup kenceng ya, untuk bisa dia berjalan dengan benar gitu ya. Iya. Paham. Yang lainnya sebenarnya standar ya, teman. Yang fatal itu sampah ini memang di seluruh Indonesia ini masih belum datang dengan baik ya. Jadi ini yang harus jadi perhatian gitu. Kalau kotanya saya rasa kita udah punya banyak planner yang udah bisa menerjemahkan keinginan kita di kota yang green gitu ya. Udah cukup banyak sih kita bisa lakukan. Ya. Bagus tuh cita-citanya Pak Agnes. Pedestrian jalan kaki biar sehat ya Pak ya. Jadi green habit nggak cuman habit matiin lampu, tapi habit jalan juga ya Pak ya, transportasi umum juga ya, supaya nggak pakai kendaraan pribadi, betul ya? Mengurangi ya. Betul. Terakhir nih Pak, sebagai Ketua Umum Green Building Council Indonesia, saya ngomongnya perlu pakai penekanan nggak? Ketua Umum Green Building Council Indonesia gitu. Biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Sebagai Ketua Umum Green Building Council Indonesia, Bapak ada nggak tips and triknya nih bagi yang teman-teman solusionis di sini yang menonton nih, yang ingin melaksanakan nilai-nilai green, tapi memang belum tersertifikasi green building, taruhlah seperti itu. Ada nggak tips and triknya Pak? Dimulai dari mana gitu tahapan awalnya? Ya, kalau sebetulnya kalau sertifikasi itu adalah langkah yang paling baik ya, karena kan itu kan ada orang pihak luar yang menilai effort kita kan. Jadi kita bilang kita hijau, tapi belum tentu ada ekspor yang menilai bahwa ini benar-benar hijau. Tapi itu memang memakan effort dan cukup panjang gitu ya. Tapi kalau ini misalnya belum sampai ke sana, mungkin ada beberapa hal yang bisa diperhatikan ya. Jadi pertama adalah kalau Anda mendesain itu sebanyak mungkin cahaya alam dan sirkulasi udara itu dimasukkan dalam rumah gitu ya, atau bangunan gitu ya. Satu, sehingga yang itu menjadi satu yang penting sekali gitu ya. Kemudian kedua, bagaimana bangunan atau rumah itu bisa juga mengurangi panas yang masuk gitu ya, dengan berbagai perhitungan, berbagai cara gitu ya. Kalau yang paling canggih di green building ada yang namanya perhitungan overall thermal transfer value gitu ya. Itu bisa ketahuan dengan simulasi bangunan yang kacanya demikian, pasasnya demikian, dia berapa dia masuk, masih di bawah standar nggak? Kalau masih di atas standar ya harus rubah lagi gitu ya. Jadi harus dibolak-balik gitu ya. Karena intinya sebenarnya bagaimana panasnya itu ditendang keluar, tapi cahaya alamnya kita undang ke dalam gitu. Wah itu susah itu Pak. Itu prinsip-prinsipnya. Pemahaman dalam itu. Cahaya alamnya kita masukkan, tapi panasnya kita buang keluar. Itu bagaimana cara yang bisa dilakukan ya secara baik oleh pemula-pemula atau bangunan atau rumah yang belum disertifikasi gitu ya. Saya rasa itu ya. Kalau rumah-rumah saya rasa kalau mau sertifikasi Green Ship Home itu mudah sih, nggak sulit ya, nggak rumit gitu ya. Itu memang aspeknya sama gitu, tapi kadar daripada kerumitannya kira-kira 20% daripada gedung gitu, jauh lebih simpel. Kita udah coba di 2 klaster di sini.
sertifikasi Green Ship Home gitu ya. Nggak susah sih. Nggak susah. Ketika saya mengalami Green Ship buat office, itu kompleksitasnya 100, ini kompleksitasnya kira 20-30 gitu. Mas, udah susah Kompleksitasnya- buat Bapak kali. Ya ini sebenarnya mudah gitu ya, tidak sulit gitu. Contoh Adanya sama gitu ya. yang bikin lebih mudah apa deh Pak? Kasih contoh. Jadi misalnya ada aspek misalnya ventilasi itu tinggal menghitung berapa besar bukaan terhadap luas lantai gitu. Itu ada standarnya, harus berapa persen. Jadi itu udah cukup gitu. Itu kalau yang di home tadi. Iya di home. Kayak gitu aja sebenarnya, kayak gitu-gitu ini simple gitu. Jadi saya dorong sebenarnya untuk bisa di Green Ship Home kan dia karena tidak kompleks sih, tidak kompleks. Tapi ada pembuktian gitu sehingga dia bisa disertifikasi. Itu pembuktian yang normatif ya, normal dan benar gitu ya. Dalam green building nih teman-teman, fasad itu mempengaruhi dalam kondisi penghematan energi ataupun di dalam ranah green building ini dalam berkelanjutan. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita sebagai manusia menjalankan prinsip-prinsip green itu sendiri. Itu aja quotes dari Bapak Ignes. Terima kasih banyak Pak Ignes telah menyediakan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Nah, bagi teman-teman solutionist semuanya yang nonton di sini, jika ingin mengetahui informasi tentang green building lebih lanjut, bisa cek link di bawah ini aja. Atau mungkin bisa, nggak mungkin telepon Pak Ignes ya. Dan bisa teman-teman bisa menantikan nih untuk episode selanjutnya di dalam Meet the Solutionist teman-teman. Dadah!